Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena Esa. Nah, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Karena kemarin aku udah baca beberapa komentar, beberapa pesan yang masuk di Instagram aku, dan juga beberapa pertanyaan yang masuk ke YouTube. Salah satunya adalah ini, gimana sih kalau sinopsis kita ditolak sama editor? Alasannya itu kenapa kak gitu kan? Terus kalau misalnya ditolak editor, apa yang harus kita lakuin gitu? Nah, di segmen video ini aku akan bahas tentang itu semua. Dan juga nanti di akhir video aku akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum terjawab seputar Inovel dan Steri. Oke, seperti berapa lama sih sebenarnya pengajuannya, terus setelah itu dari pengajuan awal sampai pengajuan akhir itu berapa lama sekarang. Terus aku tuh udah step 1 kak, kok nggak naik-naik ke step 2 sih? Itu nanti akan aku bahas satu persatu di akhir video ini, jadi jangan di skip ya. Oke, kita langsung aja belajar bareng with Valenas. Oke, sebenarnya simple. Kenapa naskahmu ditolak sama editor? Yang pertama mungkin kurang menarik, kurang daya tarik. Yang kedua, kamu bahas banyak hal-hal yang udah dibahas di novel lain secara tidak sengaja. Oke, terus yang ketiga, mungkin konten 21 plusnya itu banyak banget. Karena Steri sekarang lagi ketat-ketatnya untuk yang membuat novel dengan konten itu, karena Steri itu sebenarnya ceritanya bagus-bagus guys, cuma ada beberapa penulis, aku nggak bisa sebutin dan aku nggak tahu siapa ya kan, itu yang terlalu vulgar kalau waktu dia menulis tentang itu gitu loh. Padahal untuk penulis-penulis senior yang kalau kalian lihat bacaan tulisannya yang berat itu unsur 21 plusnya malah justru sedikit, tapi dia kena gitu. Nah, jadi makanya sekarang kan Steri cuma sampai 18 plus kan, nggak ada 21 plusnya, karena kita di sini bener-bener buat cerita yang bagus guys. Nah, kenapa ditolak? Ya mungkin ada konten itu yang harusnya cuma keluar 10% atau 20%, tapi kalian lebihin, nggak 10% 20% kayak gitu. Nah, itu juga berpengaruh sekarang loh ya. Terus oh iya, untuk konten yang berbau CEO, kemarin sih aku pernah dapet pesan dari editor kalau yang dikasih CEO, maksudnya ngangkat cerita tentang CEO itu lagi dikurangin. Kenapa? Karena banyak banget yang membahas tentang CEO guys. Kalau di Steri loh ya, kita ngomongin Steri Inovel Dream. Kalau di platform lain mungkin boleh lah kalau CEO, tapi kalau di sini CEO lagi dikurangin guys. Dan sekarang cerita-cerita yang diangkat itu bener-bener imajinatif banget. Jadi beda dari yang lain, out of the box istilahnya kayak gitu. Jadi kalian kalau kepengen lolos ya kan, ini solusinya adalah kalian harus cari cerita yang nggak pernah diangkat dari novel-novel di Inovel gitu, di Dream juga, jadi nggak banyak diangkat gitu. Apa sih yang harus kita angkat gitu? Jadi kalian harus bener-bener banyak baca, banyak nonton film, banyak riset, karena permasalahan kehidupan tuh banyak, nggak cuma persoalan perselingkuhan, nggak cuma persoalan kalau yang banyak tuh perebutan pacar gitu kan, playboy, playgirl, masih banyak kok selain itu yang bisa kalian angkat. Mungkin kalian bisa ngangkat tentang kisah kehidupan seorang Wonder Woman kayak gitu. Jadi membuat sesuatu yang baru yang nggak pernah diangkat. Jangan takut dengan pembaca. Jadi jangan berpikir, ini banyak yang berpikir gini loh,
yang paling laris sekarang tuh yang konten 21 plus kak gitu. Jadi kalau kita buatnya yang selain itu nggak bakal ada yang baca. Nggak bakal kayak gitu. Kalau kamu cerita bagus ya bagus aja. Mau ceritanya tuh nggak ada 21 plusnya, kalau ceritamu bagus bakal dibaca. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Itu cuma orang-orang tertentu lah yang suka kayak gitu, ya kan? Kalau menurut aku loh ya, biar apa ya, biar kita tuh jadi penulis bagus gitu. Dan sinopsis ya bener juga sih kalau editor tuh selektif banget sekarang, biar penulis-penulisnya tuh memberikan tulisan yang keren-keren kayak gitu loh maksudnya. Nah mungkin nanti aku bakal bikin konten gimana sih caranya mencari ide yang out of the box gitu kan, mungkin di video selanjutnya ya. Oke. Terus apa ya, kalau pertanyaan-pertanyaan nih, jadi di sini tuh kayak curhat aja ya. Jadi tadi tuh gampang banget kan kalau kalian kepengen sinopsis kalian tuh lolos editor, ya udah bikin yang out of the box, jangan terlalu banyak konten 21 plusnya, ya kan? Paling nggak 10% aja, 20%, dibuat romantis aja udah, ya kan? Buat lebih manis gitulah. Terus buatlah sesuatu yang menarik dari awal, banyak membaca, banyak belajar, itu aja sih biar sinopsismu lolos. Dan aku juga mau kasih gambaran buat outline. Aku tuh sudah buat videonya guys, kalian bisa lihat aja nih video ini ya. Kalian bisa search di channel aku, udah ada caranya membuat outline. Terus kalian yang kepengen jadi penulis misteri atau dream atau e-novel, boleh langsung ke channel aku. Di sana tuh udah lengkap banget, makanya jangan di skip guys, karena dari awal sampai akhir aku jabarin lengkap ya, dari langkah-langkah menjadi penulis e-novel nih videonya. Terus yang keuntungan menjadi penulis e-novel atau dream itu juga ada ini videonya, dan kalian tonton jangan di skip. Karena apa? Di situ informasinya untuk kalian menjadi penulis e-novel gitu. Tapi kalau kalian masih belum jelas, boleh langsung ditanyakan di komentar. Begitu ya. Dan sekarang nih aku bakal bahas pertanyaan-pertanyaan kalian di komentar. Oke, pertanyaan pertama. Tunggu, aku mau lihat di sini. Oke, di sini tuh oke. Dari pengajuan pertama sampai sign itu berapa lama sih, Kak? Ya, ini pertanyaan pertama. Itu tuh sebenarnya 1-3 bulan guys. Jadi tahap awal itu 1 bulan, itu ke editor kita, bukan ke pusat, editor kita dulu untuk pengajuan sinopsis. Nah pengajuan sinopsis selesai, ternyata kita lolos, berarti sinopsis itu akan langsung maju ke pusat oleh editor, ya kan? Nah yang pertama ini 1 bulan, terus nanti yang kedua setelah masuk ke editor sana itu pasti setelah 1 bulan itu kita sudah disuruh untuk upload di aplikasi. Oke, udah upload di aplikasi, masukin 3000 kata, terus setelah itu apply for kontrak. Udah, nah itu baru masuk ke pusat. Nah di situ kan ada step 1, step 2, step 3, ya kan? Nah yang pertama kan step 1 nih. Nah step 1 kalau ditulis di aplikasi kan 14 hari tuh, itu bakal lebih guys. Jadi kalian nggak usah bingung, Kak terus berarti nanti bakal ditolak, bakal gini. Kalian nggak usah khawatir, misalnya ditolak pun Ster itu nggak lepas tangan gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada penolakan, kalian pasti akan ada pemberitahuan dan akan ada
kayak wejangan gitulah ya, nasihat gitulah ya, kenapa kok kamu ditolak, dan itu biasanya dikasih tahu sama editor begitu. Itu kalau tahap 1 kalau kamu ditolak ya sama pihak pusat. Nah tapi itu kan berjalannya kan kamu tunggu aja sebulan lah. Kalau misalnya lebih dari itu kamu boleh tanyain ke editor lagi, Kak sebulan belum ini, biasanya editor akan nge-push begitu. Ini udah 2 bulan ya. Nah terus ke step 2, misalnya ini sebelum 1 bulan berikutnya ternyata kamu udah naik ke step 2, itu udah pasti lolos guys kalau kamu udah ke step 2. Why? Karena di step 2 itu kamu udah masuk untuk nulis data. Jadi kamu udah kayak mau sign, udah kayak mau tanda tangan begitu. Oke. Jadi di tahap kedua ini persiapan kamu dapat hello sign. Gitu guys. Nah, setelah itu nanti bakal ada email yang ngirimin kamu tentang hello sign dan kamu akan tanda tangan kontrak. Setelah itu baru ke step 3. Nah, step 3 ini ya udah nanti udah lulus, udah sign, nanti terus tinggal tunggu di di covermu tuh tulisannya signed. Udah, setelah itu kamu boleh upload dan silahkan merasakan keuntungan daily update dan juga keuntungan bonusnya dan macem-macem lah, bonus penyelesaian juga kan. Nah itu aku harapin kalian bisa dapat daily update juga kan, maksudnya jangan sia-siain daily update lah begitu. Itu prosesnya. Jadi kalau kalian tanya berapa lama sih proses dari awal sampai akhir, 1-3 bulan. Ih lama banget ya kak gitu kan. Kenapa kok aku sabar? Kalian mau tanya kan, kenapa aku sabar sama Steri dan aku nggak pindah-pindah dari Steri? Why? Karena tepat janji Steri tuh. Jadi kita nulis berapa, asalkan kita sesuai prosedur, ya uangnya bakal cair begitu. Beda dengan platform lain guys. Aku nggak perlu sebutin platform-platform apa, cuma kadang ada yang nggak tepat janji begitu. Oke, jadi kalian bersabar di Steri itu keuntungannya well kok, nggak masalah, jadi nggak perlu khawatir. Oke, itu pertanyaan 1 terjawabkan ya. Terus kita lanjut nih, aku mau lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Oke kak, apa kalau udah nulis di Steri Writing akan otomatis ceritanya muncul di Dream atau Inovel? Yes, betul. Ini Steri, Inovel, dan Dream itu satu platform guys. Jadi Steri Writing itu untuk penulis-penulis. Jadi kalau mau nulis cerita itu di situ. Untuk payment penulis juga ada di situ. Terus untuk pengajuan kontrak juga pakai Steri Writing gitu. Terus Inovel sama Dream. Dream itu lebih ke penulis-penulis luar negeri sih sebenarnya. Walaupun domestik pun ada. Cuma kalau Inovel kebanyakan penulis-penulis Indonesia yang muncul di situ. Begitu. Itu perbedaannya. Tapi kalau udah nulis itu otomatis keluar di Dream sama di Steri. Begitu. Jadi kan ada banyak platform nih yang kalau kita belum kontrak nggak muncul di aplikasi. Ada beberapa yang kayak gitu, tapi kalau di Steri enggak sih, pasti muncul di aplikasi dan di web juga gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah kak, saya kan udah dikasih format untuk kirim sinopsis. Setelah itu saya bertanya dengan editor, tapi 1 minggu tidak dibalas WA saya, pindah ke editor lain apa gimana ya kak? Oke. Pertanyaan ini untuk para penulis pemula yang mengajukan pertama kali. Kalau misalnya satu editor nggak balas-balas, coba kamu pindah ke editor lain dulu gitu. Tapi dengan catatan kamu WA dia, bukan WA sih, kamu email dia itu tuh di hari kerja, Senin sampai Jumat, dan biasanya mereka buka tuh dari jam 8 sampai jam 5 sore.
karena mereka tuh super duper sibuk guys, sibuk banget. Dan aku tuh paham banget, jadi editor tuh apa ya, ribet banget, apalagi sekarang nih, karena banyak banget pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penulis nih, jadi mereka tuh double triple tugasnya. Nah, pelanggarannya apa aja nanti akan aku bahas tapi di konten selanjutnya ya. Oke, dan itu jangan kalian lakuin karena bakal ada potongan gaji. Itu akan aku bahas di konten berikutnya. Oke. Dan ini udah terjawab ya. Jadi kalian coba untuk WA atau email editor lain gitu. Dan emang ini sih, ini pemberitahuan khusus untuk Januari 2022 ya. Ini 22 kan ya? 2022. Steri tidak menerima sinopsis dulu guys, karena lagi audit. Tapi nanti bakal menerima sinopsis tuh tanggal 1 Februari 2022. Oke? Kalau udah lebih dari itu pasti Steri menerima berarti. Ini pemberitahuan buat kalian yang mau ngajuin menulis di novel. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bentar. Oke. Kode editor. Kalian pasti bingung kalau kalian belum punya editor ya kan? Kalian pasti tanya ke aku, gimana sih kode editor itu dapatnya di mana kayak gitu. Jadi kalian yang pertama harus cari editor dulu, baru kalian apply di aplikasi iNovel, karena di sana kalian butuh kode editor guys. Oke? Jadi kode editor itu harus kalian dapetin dari editor kalian, begitu. Dan kalau kalian minta ke aku bukan editor, aku cuma sekedar penulis ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke. Oke, Kak, akun banknya harus bank tertentu atau bank apa saja bisa? Sebenarnya sih kita rekomendasi banget untuk BCA, BNI, BRI, SIM Niaga. Maksudnya yang yang limitnya gede juga dan udah biasa dibuat pencairan. Biasanya penulis tuh makainya 4 itu biasanya. Jadi kalau misalnya kalian kepengen ya pakai 4 itu gitu. Karena bukanya misalnya untuk buka BCA pun murah kok guys, nggak mahal. Oke, terjawab ya. Oke, buat yang kepengen tahu akun PayPal, nih promosi lagi nih ya. Aku sudah jabarkan di videoku sebelum ini. Sebelum video ini tuh ada cara membuat PayPal. Itu gampang, simple banget dan kalian wajib tonton di sini ya. Oke, beberapa pertanyaan udah aku jawab. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi, kalian bisa langsung ke komentar aja. Aku tuh berharap banget sih sama kalian, kalau kalian punya saran untuk aku buat video apa lagi, sok atuh ditulis di komentar. Aku tuh bakal bales guys, nggak mungkin nggak aku bales, walaupun nanti aku balesnya lama tapi tetap aku bales. Jadi kalian tenang aja. Terus kalau misalnya di komentar nih kamu belum bales, kamu bisa DM aku ke Instagram aku, yaitu @valenas_. Oke, jangan lupa follow ya. Oke guys, semoga apa yang aku sampaikan pada hari ini itu bermanfaat buat kalian. Dan mungkin kalian yang udah menunggu ya kan tentang pembahasan kali ini. Mohon maaf lama banget aku uploadnya, tapi aku berusaha untuk Senin sama Kamis aku upload ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih buat kalian yang selalu setia ke channel aku ini. Dan jangan lupa yang baru-baru nih, kalian subscribe videonya dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku, yaitu @valenas_.
Dan jangan lupa nih, kalau kalian mau beli bukuku nih ya, Come Back With You, kalian bisa langsung DM aku, atau kalian bisa langsung lihat di postingan aku, ada harga paket-paketnya udah ada di postingan YouTubeku, kalian bisa lihat ke sana. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa ya, sarannya dan kritiknya, mau kalian aku upload video apa lagi yang harus aku bahas dan penting buat kalian, kalian bisa langsung komentar. Oke, aku welcome banget buat kalian yang kesulitan saat saat melakukan kepenulisan, maksudnya saat memulai untuk menulis. Kalian bisa banget untuk bukan WA ya, DM aku aja. Oke, thank you semuanya, bye bye.